pagi, selamat bersekutu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat teduh kita pada pagi hari ini dengan pujian menikmati kasih. Sangat indah berhadapan denganmu, menikmati kasih dan indahnya aku. Harap dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sangat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Padamu berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan ketulusanmu Bapa, penuhiku dirimu selalu, diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Sangat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Ajar untuk kami tetap percaya kepadamu di dalam segala situasi, kondisi apapun juga. Ajar kepada kami supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ajar kami terus supaya kami tetap beriman kepada Tuhan di dalam segala suatu hal. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni, sucikan, dan kuduskan setiap dosa-dosa kami, baik perkataan, tingkah laku maupun perbuatan kami. Kami menyadari bahwa sampai saat ini kami masih belum hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan. Tapi kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu senantiasa akan memimpin kami, akan memperbarui kami, sehingga kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong buka hati dan pikiran kami. Ajar kepada kami untuk menangkap setiap apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Keluaran pasal 27 ya. Pasal 26. Kemarin pasal 26. Keluaran pasal 26. Ya, kemah suci ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-37. Jadi satu orang membacanya 9 ayat. Mulai membacanya.
Di tepi satu kain tenda yang terujung pada kain sambungan yang pertama, engkau harus membuat 50 lubang yang dipilin dan 50 lubang lagi di tepi satu kain tenda pada kain sambungan yang kedua. Engkau harus membuat 50 kait tembaga dan memasukkan kait itu ke dalam lubang-lubang tadi, lalu menyambung kemah itu sehingga menyatu. Bagian yang lebih pada kain tenda kemah itu, separuh dari kain itu harus dibiarkan tergantung di sebelah belakang kemah suci. Kelebihan dari panjang kain tenda itu, sehasta di sisi yang satu dan sehasta di sisi yang lain, harus dibiarkan tergantung pada sisi-sisi kemah suci untuk menudungi untuk menudunginya di sisi yang satu dan di sisi yang lain. Engkau harus membuat tudung di atas kemah itu dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit halus di atasnya lagi. Engkau harus membuat papan untuk kemah suci dari kayu akasia yang berdiri tegak. Setiap papan 10 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Pada setiap papan harus ada 2 pasak yang dapat dijadikan sambungan dengan bagian lain. Demikianlah harus kau lakukan dengan semua papan kemah suci. Engkau harus membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan di sebelah kanan. 19. Engkau harus membuat 20 atau perak di bawah kedua puluh papan itu, 2 alas di bawah satu papan itu untuk kedua pasaknya, dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya untuk kedua pasaknya. Juga engkau harus membuat 20 papan untuk sisi kedua dari kemah suci di sebelah utara, dengan 40 atas peraknya. Alas peraknya 2 alas di bawah satu papan dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya. Untuk sisi belakang kemah suci di sebelah barat harus kau buat 6 papan. 2 papan harus kau buat untuk kedua sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu dihubungkan di sebelah bawah dan juga dihubungkan di sebelah atas. Pada gelang yang satu itu demikianlah kau buat kedua papan itu pada kedua sudutnya. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya berjumlah 16. 2 alas di bawah satu dan papan dan 2 alas di bawah setiap papan berikutnya. Juga engkau harus membuat kayu lintang dari kayu akasia, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada satu sisi kemah
5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang lain dari kemah suci, dan 5 kayu lintang lagi untuk papan-papan pada sisi belakang kemah suci di sebelah barat. Kayu lintang yang di tengah papan-papan itu harus melintang dari ujung ke ujung. Papan-papan itu harus kau lapisi dengan emas. Gelang-gelang tempat kayu-kayu lintang itu harus kau buat harus kau buat dari emas. Dan kayu-kayu lintang itu harus kau lapisi dengan emas. Demikianlah engkau harus mendirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu. Di atas gunung itu, engkau harus membuat tabir dari benang ungu muda, merah tua, dan linen halus yang dipintal benangnya. Engkau harus menyulam gambar kerubim pada tabir itu. Engkau harus memasangnya pada 4 tiang dari kayu akasia yang dilapisi dengan emas, juga kaitnya dari emas di atas 4 alas perak. Engkau harus menggantungkan tabir itu pada kait penyambung tenda itu dan membawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Engkau harus menaruh tutup pendamaian di atas tabut hukum di tempat maha kudus. Meja itu harus kau taruh di depan tabir, dan kandil itu kau tempatkan pada sisi selatan kemah suci berhadapan dengan meja yang ditaruh pada sisi utara. Juga engkau harus membuat tirai pada pintu kemah itu, hasil sulaman dari benang ungu tua, ungu muda, merah tua, dan linen halus yang dipintal benangnya. Engkau harus membuat 5 tiang dari kayu akasia ungu untuk tirai itu dan melapisinya dengan emas. Juga kaitnya dari emas untuk tiang-tiang itu. Engkau harus membuat 5 alas dari tembaga tuangan. Baik, kita akan masuk dalam pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Yang kedua, kita berdoa untuk kehidupan hari ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk persembahan orang-orang yang telah memberikan persembahan. Yang keempat, kita berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Yang kelima, kita berdoa juga untuk hamba Tuhan, majelis, dan komisi-komisi. Yang keenam, kita berdoa untuk gereja. Yang ketujuh, kita berdoa untuk jemaat. Yang kedelapan, kita berdoa untuk sinode, PIPKA, dan juga MDS. Yang kesembilan, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa juga untuk pokok doa yang khusus. Untuk besok hari Sabtu ada ulang tahun Komisi Lansia di Dapur Jowo, kita doakan begitu pun hamba Tuhan yang melayani. Kemudian besok minggunya ada acara tukar mimbar PGW 4, kita juga doakan melayani Keling dan di Bandung Harjo. Dan juga untuk kenaikan jenjang sekolah minggu ke remaja juga kita doakan. Di Semoga berjumpa sehari pemuda di Melongo, kita doakan. Dan juga kita doakan untuk konpen dan juga MPL. Nanti bisa ditambahkan pokok-pokok doa yang lainnya ya. Baik, sebelum kita berdoa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Jiwaku haus akan kasih-Mu.
rindu akan cintamu, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasihmu, jiwaku rindu akan cintamu, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu kan kuingin di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, Tuhan setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu kan kuingin di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, Tuhan setia selamanya. Tuhan setia selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan pada kami saat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa untuk kehidupan yang akan kami jalani. Kami sungguh merindukan Tuhan. Kami memerlukan pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang telah memberikan persembahan. Tuhan juga berkati mereka yang telah memperhatikan pekerjaan Tuhan, yang telah memperhatikan hamba-hamba-Mu di tempat ini, berkati. Kami juga berdoa ya Bapak untuk keluarga-keluarga Kristen baik kami di tempat ini maupun di Bandung maupun di Kediri, Tuhan berkati. Kami juga pada saat ini ya Bapak mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, berkati jemaat-Mu, berkati ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sinode kami, berkati ya Bapak, untuk IFKA, untuk MTS. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga berkati ya Bapak. Kami berdoa untuk semua kegiatan yang ada di tempat ini, Tuhan berkati. Kami menyerahkan untuk besok lansia Tuhan tidak Jowo yang akan mengadakan ulang tahun, Tuhan juga memberkati. Maka hamba-Mu besok paginya akan melihat kelik, Tuhan juga berkati. Tuhan berkati juga ya Bapak untuk Bandung Harjo, Tuhan berkati untuk acara di Seloga, Tuhan berkati juga Tuhan untuk di Melongo semuanya, bahkan konven dan
memberkati semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Menyerahkan juga Tuhan setiap bangsa di negeri ini, setiap bangsa di bumi ini ya Bapa, dengan segala keberbedaan, dengan segala karakter yang berbeda, dengan segala budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tuhan, kami serahkan mereka supaya kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan, jauhkan mereka dari peperangan Tuhan, dari roh-roh yang suka perang Tuhan, yang suka merongrong satu yang lain, yang suka mencari kelemahan satu yang lain, yang membanggakan diri. Tuhan, tolong bangsa-bangsa yang di bumi ini, kembalikan mereka pada lawatan Tuhan, kembalikan mereka pada jalan Tuhan, pulihkan mereka ya Bapa, termasuk pemimpin-pemimpin negara-negara yang ada Tuhan. Tuhan, tolong jadikanlah mereka kembali kepada jalan Tuhan, hingga bangsa-bangsa ini boleh dibentuk oleh Engkau, jadi bangsa yang kudus, jadi bangsa yang kembali kepada jalan Tuhan, bangsa yang semakin dekat akan roh Tuhan. Dan Tuhan, biarlah mereka boleh berdiri atas dasar firman Tuhan. Demikian juga negara kami, bangsa Indonesia. Jadikanlah bangsa kami menjadi bangsa yang kudus, dengan berbagai macam polemik yang ada di negeri ini Tuhan. Oh Tuhan, bencana-bencana yang terjadi, Tuhan tolong pulihkan bangsa kami. Tuhan, beri kepekaan buat bangsa kami, terkhusus anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga mereka belum menyadari bahwa di akhir zaman ini kehidupan mereka banyak diuji. Apakah mereka tetap tinggal di dalam Tuhan atau jauh dari Engkau? Karena kami percaya Tuhan, banyak yang Tuhan panggil, tapi sedikit yang Tuhan pilih. Tahan banting, tahan hidup mereka dengan berbagai macam perapian di bumi ini, yang mereka tetap tinggal di dalam Engkau. Tuhan, kuatkan untuk kuat iman percaya mereka. Saya serahkan buat gereja-gereja-Mu menjadi wadah buat setiap jemaat Tuhan, semakin teguh iman percaya mereka kepada Tuhan, di mana gereja-Mu menjadi wadah untuk menguat mereka satu yang lain, sehingga iman mereka tidak goyah, dan bisa karena setiap gereja-gereja-Mu tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Terkhusus hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau, jadikanlah mereka menjadi hamba-hamba yang membawa jemaat Tuhan kembali kepada jalan Tuhan, membawa jemaat Tuhan semakin mendekat akan Engkau, semakin hidup dan menghidupkan firman-Mu dalam setiap laku hidup mereka, dan semakin menjadikan Tuhan Allah sebagai otoritas di dalam setiap laku kehidupan mereka. Ampuni segala kelelahan, ampuni segala kelengahan, ampuni segala keterbatasan kami semua ya Bapa, jemaat Tuhan, dan juga hamba-hamba Tuhan, dan biarlah mereka kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Demikian juga Tuhan, GKKMI kami serahkan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan segala program-program yang ada, dengan segala kerinduan-kerinduan yang ada, biarlah Tuhan Allah campur tangan dalamnya. Pecangaan pun kami serahkan dalam kasih Tuhan. Lawatlah kami semua, tuntunlah kami semua kepada jalan Tuhan, sehingga kehidupan kami benar-benar siap dibentuk oleh Tuhan, benar-benar siap Kau lembutkan untuk menerima setiap didikan Tuhan, setiap teguran Tuhan, setiap kasih dari Tuhan dan kuasa dari Tuhan, sehingga kami boleh menikmatinya dengan cara Tuhan, dan kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga benar-benar kami menikmati lawatan Tuhan, bukan hanya seperti uap, tapi kami benar-benar menghidupkan lawatan itu sepanjang hari, sepanjang waktu ya Bapa, sehingga Tuhan terus beracara dalam kehidupan kami. Menyerahkan juga setiap kegiatan kami, baik anak-anak, tumbuh kembangnya, sekolah yang saat ini libur, kuliah pun yang saat ini libur. Tuhan tolong, apapun yang kami kerjakan anak-anak-Mu, biarlah Tuhan Allah menyertai kami, dan juga yang libur bekerja karena tanggal merah ini Tuhan, biarlah mereka boleh mengerjakan apa yang mereka kerjakan, baik mereka yang berwisata, baik mereka yang sedang menikmati masa liburan, baik mereka saat ini yang menikmati berwira swasta, sekalipun mereka tetap berkarya. Tuhan tolong berkati mereka dan berikan para pelanggan untuk datang kepada mereka, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Demikian juga mereka yang saat ini menikmati masa lansia, biarlah mereka pun menikmati masa lansianya dengan pertolongan Tuhan. Mereka saat ini berjuang untuk sembuh dari sakitnya. Tuhan tolong pulihkan kesehatan mereka, kuatkan mental mereka, tetapi iman mereka tetap teguh dalam
Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan untuk Mak Tinawati, demikian juga Pak Ho, demikian juga Lala yang di Solo, demikian juga Tuhan kami serahkan untuk Cik Yen, demikian juga Bu Pitono, dan kami serahkan juga Bu Agung dan Bu Eka, Mak Lian, dan juga Cik Iin dengan segala pergumulan dan pergulatannya, supaya tetap tinggal di dalam firman Tuhan, tetap tinggal di dalam janji Allah, karena Tuhan akan membawa anakmu ini semakin naik dan bukan turun ya Bapak, sehingga segala persoalan-persoalan yang terjadi yang dialaminya boleh menikmati setiap proses bersama dengan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami serahkan untuk Bu Sindiati kesehatannya, demikian juga kami serahkan untuk Bu Kim dan juga Bu Sipangestu di masa lansianya, demikian juga Bu Sarmona. Bapak kami menyerahkan untuk Pak Wandi yang masih terbaring di tempat tidur. Tuhan tolong kuatkan imannya, kuatkan mentalnya, dan biarlah tetap bersuka cita, bukan karena kekuatannya, bukan karena keluarganya, tetapi karena Tuhan yang mencurahkan kekuatan dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan Bu Suradi ke dalam cinta kasih-Mu, demikian juga Bu Hasim dan juga Pak Sarjono dan juga Pak Yetno ke dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit mereka, biarlah mereka tetap memuliakan nama Tuhan dan mereka tetap menikmati karya Allah. Bapak kami serahkan juga untuk mereka yang bergulat untuk mengenal Tuhan, namun sulit mereka untuk menerima keajaiban-keajaiban Tuhan. Demikian juga mereka yang bergulat untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan ampuni, biarlah dalam keterbatasan mereka, Tuhan buat mereka, kehidupan mereka kembali kepada jalan Engkau. Mereka yang saat ini mengeraskan hati, biarlah Tuhan yang melunakkan mereka, dan mereka kembali kepada jalan-Mu. Firman-Mu lah otoritas atas hidup mereka, dan mereka boleh kembali untuk menikmati pengampunan dari Tuhan, menikmati pemulihan dari Tuhan, dan menikmati lawatan dari Tuhan. Hari ini kami serahkan segala seluruh kehidupan kami, doa kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah semua kembali kepada kehendak Tuhan. Dan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan seperti rusa menidurkan air. Hanya kepadamu ku sembah Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah semua kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah semua kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Saat teduh kita telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.